Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang mungkin sering kita anggap cuma sebagai, dokumen administrasi biasa. Kita akan ubah template RPP standar jadi sebuah alat kreatif yang super ampuh. Yuk kita lihat gimana dokumen ini bisa jadi cetak biru buat ngebangun pengalaman belajar yang benar-benar nempel di hati dan pikiran siswa. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Gimana sih caranya bikin pelajaran yang bakal terus diingat sama siswa? Pertanyaan ini nih tantangan yang mau kita jawab bareng-bareng pakai cetak biru ini. Jadi, lupakan dulu deh soal kewajiban administrasi. Anggap aja ini kanvas kosong buat kita melukis mahakarya di kelas. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Singkat aja, kita akan mulai dari cetak biru guru, lanjut ke kenali siswa Anda, terus kita rancang ruang belajar, baru kita masuk ke intinya, yaitu perjalanan penemuan. Dan terakhir, kita mengukur pembelajaran nyata. Gak pakai lama, kita langsung mulai aja ya. Bagian pertama, cetak biru guru. Gini deh, analoginya. Kayak mau bangun rumah, kan butuh denah yang jelas ya. Nah, pelajaran yang luar biasa juga sama. Dimulainya ia dari sini. Kita akan bahas detail-detail dasar, tapi super penting buat ngebangun fondasi pelajaran kita. Jadi, apa sih RPP itu? Seringnya kita lihat ini cuma sebagai tumpukan kertas birokrasi kan? Nah, hari ini kita coba lihat dari sudut pandang yang beda. Anggap ini bukan cuma formulir yang harus diisi, tapi ini adalah, ya itu tadi, cetak biru kreatif kita buat memandu siswa masuk ke sebuah petualangan penemuan. Oke, bagian ini mungkin kelihatannya cuma data administratif biasa ya. Nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan seterusnya. Tapi, coba deh, bayangin ini sebagai koordinat di GPS kita. Tanpa titik awal yang jelas, petualangannya nggak bisa dimulai kan? Jadi, ini fondasi yang kita beresin cepat-cepat, tapi krusial banget. Nah, disinilah langkah kreatif pertama yang sesungguhnya dimulai. Sebelum kita mikirin aktivitas seru atau materi yang keren, kita harus tahu dulu mau kemana arahnya. Menentukan tujuan pembelajaran yang jelas itu kuncinya. Coba tanya ke diri sendiri, nanti di akhir kelas, siswa saya harus bisa apa ya? Jawabannya itu yang jadi kompas kita. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita geser fokus ke elemen paling penting di kelas manapun, ya siswa kita. Karena kan pengajaran yang efektif itu bukan cuma soal apa yang kita ajarkan, tapi lebih ke siapa yang kita ajar. Bagian ini isinya tentang gimana cara memahami mereka lebih dalam. Sekarang lihat deh dimensi profil lulusan atau DPL ini. Ini jangan dilihat sebagai daftar checklist biasa ya. Anggap ini sebagai palet warna. Isinya berbagai kemampuan yang bisa kita kembangkan di siswa. Nah, tugas kita sebagai desainer pembelajaran adalah memilih. Pelajaran kali ini mau fokus ngasah penalaran kritis atau kita mau dorong kolaborasi? Pilihan kita di sini yang bakal nentuin rasa dari keseluruhan pengalaman belajar mereka. Selanjutnya, kita mau menanamkan nilai-nilai inti lewat panca cinta. Ini bukan tempelan loh ya, tapi ini cara kita ngiket materi pelajaran ke sesuatu yang lebih besar dan bermakna. Contohnya gampang, pelajaran biologi soal ekosistem, langsung sambungin ke cinta lingkungan. Pelajaran sejarah, kaitkan dengan cinta tanah air. Nah, dengan cara ini, pelajaran jadi terasa relevan dan kena di hati mereka. Oke, fondasi beres, kita juga udah lebih kenal siswa kita. Sekarang pertanyaannya, di mana sih sihir pembelajaran ini akan terjadi? Nah, bagian ini ngebahas soal merancang lingkungan belajar. Dan ini bukan cuma soal ngatur meja kursi ya, tapi jauh lebih dari itu. Jadi, ada 3 lapisan lingkungan yang perlu kita pikirin. Pertama, yang fisik. Gimana kita nata ruangan biar enak buat diskusi, bukan cuma dengerin ceramah. Kedua, yang virtual. Gimana kita pakai teknologi buat jadi jembatan, bukan malah jadi tembok. Dan yang paling penting menurut saya adalah budayanya. Apakah kelas kita itu tempat yang aman buat siswa nanya, salah, dan coba lagi? Ini fondasi psikologisnya. Dan tentunya, kita bisa manfaatin juga alat-alat digital. Tapi ingat, ini bukan soal yang penting canggih. Bukan, ini soal pakai teknologi secara cerdas. Misalnya, pakai video buat mancing rasa penasaran di awal, pakai browser buat mereka riset sendiri, atau pakai aplikasi presentasi biar mereka bisa pamer hasil kerja kerasnya. Tujuannya jelas. Nah, sekarang kita sampai di jantungnya RPP ini, perjalanan penemuan. Ini adalah proses step by step di mana siswa secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri. Disinilah peran kita sebagai guru bergeser. Dari yang tadinya penceramah di depan kelas, jadi pemandu petualangan. Perjalanan ini selalu dimulai dengan CAIL atau stimulasi. Ini adalah momen krusial di mana kita harus bisa memancing rasa ingin tahu siswa. Caranya, bisa pakai video yang bikin mikir, gambar yang aneh, atau mungkin pertanyaan yang kelihatannya mustahil dijawab. Tujuannya cuma satu, bikin mereka kepo dan mulai bertanya-tanya.
Nah, begitu mereka udah kepo, kita masuk ke titik baliknya. Pernyataan masalah. Di sini perannya dibalik. Bukan kita lagi yang kasih pertanyaan, tapi kita bimbing mereka untuk merumuskan pertanyaan sendiri. Loh, kok bisa gitu ya? Atau gimana kalau kita coba? Ini momen di mana mereka resmi jadi detektif dalam petualangan belajarnya sendiri. Dan ini dia rangkuman seluruh perjalanannya. Lihat alurnya, mulai dari stimulasi yang bikin penasaran, lanjut ke mereka bikin pertanyaan sendiri, terus mereka cari data, mengolah data itu, melakukan verifikasi atau pembuktian, dan terakhir sampai pada generalisasi atau kesimpulan. Kelihatan kan, ini bukan soal menghafal, tapi benar-benar sebuah siklus penemuan. Terus, di akhir perjalanan ini, ada satu alat simple tapi ampuhnya luar biasa, exit ticket. Beneran, ini cuma butuh 1 atau 2 pertanyaan singkat sebelum bel pulang bunyi. Gunanya apa? Kita jadi bisa dapat foto instan tentang apa sih yang bener-bener nyangkut di kepala tiap siswa hari itu. Efektif banget. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yang menyatukan semuanya. Assessment atau penilaian. Tapi, tunggu dulu. Kalau dengar kata penilaian, jangan langsung kebayang ujian akhir ya. Ingat, ini adalah proses yang terus-menerus, yang kita lakukan sebelum, selama, dan sesudah perjalanan penemuan siswa. Tabel ini ngejelasinnya enak banget. Coba kita pakai lagi analogi GPS tadi ya. Asesmen awal itu kayak kita nentuin titik start. Anda ada di sini. Asesmen proses itu ibarat petunjuk belok kanan kiri di sepanjang jalan, biar mereka nggak nyasar. Nah, asesmen akhir itu konfirmasi. Anda telah tiba di tujuan. Tiga-tiganya ini satu paket, nggak bisa dipisah. Jadi, begitulah ceritanya. Kita sudah bedah semuanya dari detail administrasi di awal, masuk ke perjalanan penemuan yang seru, sampai ke penilaian yang bermakna. Cetak biru Anda sekarang sudah siap. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, gimana ya cara bikin RPP? Tapi, dengan cetak biru sekeren ini, penemuan luar biasa apa ya yang bakal ditemukan oleh siswa-siswa saya besok?